Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salman Al-Farisi. Saya adalah Kepala Kewilayahan Dusun Bagi Kembang. Salam satu hobi. Salam buat para peternak yang ada di Lombok, Indonesia pada umumnya. Pada hari ini kita akan bersama-sama. Ini profesi saya ada sebagai pengarit ya. Saya itu punya sapi 2, tapi itu sapi orang bagi hasil. Baiklah Bapak Ibu sekalian, satu hobi saya akan mencontohkan ya bagaimana cara kita untuk mengarit ya, mengarit rumput. Baik, banyak sekali orang yang bertanya-tanya, Pak Kawil, kenapa sih harus ngarit? Kenapa sih harus anyam sapi? Ya seperti itu. Bukankah gaji untuk menjadi kepala kewilayahan itu yang 2 juta itu sudah cukup? Ya memang benar. Gaji 2 juta ya, itu potongan dan lain sebagainya itu tinggal 1.920.000. Jadi kalau kita katakan untuk cukup, ya cukup-cukupan lah. Tetapi ini adalah kerja sampingan. Sebagai kepala kewilayahan, kita harus ada kerjaan yang lain. Kemudian terkait dengan pertanyaan, itu untuk apa? Nah, tentunya kalau tidak ada pekerjaan lain selain profesi yang kita geluti, maka itu ya yang menyebabkan para pejabat, kemudian para pegawai dan lain sebagainya itu korupsi, beralih status menjadi seorang koruptor. Maka saya mengambil profesi ini sebagai sampingan saya. Di samping profesi ini adalah bermasyarakat, tentunya harapan saya bisa menjadi contoh bagi masyarakat, supaya masyarakat itu tidak ada yang gengsi, malu sarjana itu ngarit, kenapa harus susah-susah sekolah kalau ujung-ujungnya itu ngarit, ujung-ujungnya itu ternak sapi ya. Baiklah para sahabat sekalian ya. Memang ya, dulu saya itu adalah ya anak kuliahannya, aktif di berbagai bidang sebagai aktivis, kemudian sering studi banding keluar daerah ya, ke Pulau Jawa, ke Pulau Bali. Akan tetapi bukan sekedar itu yang akan menjadikan kita surut di dalam profesi ini. Apapun pekerjaannya, yang penting halal kita jalankan. Banyak yang telepon, Pak atau Kak, bener nggak Sile itu sebagai pengarit? Oh iya, sekarang saya itu sebagai pengarit. Pekerjaan saya itu adalah ngarit. Kenapa sih harus mesti jadi pengarit? Bukankah dulu itu Sile itu adalah wisudawan terbaik, kom laut, nilai oke, kemudian orangnya oke di kelas ketika kita kuliah dulu. Oh iya, memang benar. Benar. Akan tetapi prinsip saya sebagai orang nomor 1 di kewilayahan, kita harus mampu menjadi contoh. Kalau ada pekerjaan petani sebagai pengarit, kemudian ada yang bertani, beternak, supaya kita merasakan bagaimana susah payah mereka itu di dalam bertani, bagaimana susah payah mereka itu ngarit, nganyam ternak itu. Kemudian untuk apa? Supaya kita tahu, supaya kita merasakan, oh ternyata begini susahnya orang menjadi petani, begini loh susahnya orang menjadi penganyam sapi. Akhirnya kita berpikir bagaimana
supaya kita bisa membantu mereka. Kita berpikir bagaimana supaya mereka itu menjadi petani-petani yang baik, menjadi pengarit-pengarit atau peternak yang baik. Kita carikan mereka itu solusi, pelatihan-pelatihan untuk pertanian. Kita carikan PL, bekerja sama dengan PL ya untuk mencari para pelatih melalui dinas pertanian. Tentunya dengan ngarit ini juga kita berpikir bagaimana masyarakat kita itu mendapatkan pekerjaan supaya tidak menjadi pengangguran. Akhirnya kita lobby, alhamdulillah ketemu sekarang program Pak Bupati atau pemerintah Kabupaten Lombok Timur itu mengadakan pinjaman modal untuk para peternak. Nah, mereka itu dikasih minjam 15 juta dan kembalinya itu 15 juta. Adapun bunganya lebihnya itu ditanggung sama Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur. Dan itu adalah bentuk apresiasi kami sebagai kepala kewilayahan di Dusun Bagi Kembang. Masyarakat kami yang pengangguran sebelumnya sekarang mereka bisa beternak, sekalipun untung dalam 1 tahun itu ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, tetapi mereka itu tetap bersyukur. Di samping mereka itu pergi menjadi buruh, tetapi ada sampingannya, sekalipun tidak seberapa. Nah, oleh karena itu inilah tujuan daripada kepala kewilayahan itu. Kenapa sarjana S1, wisudawan terbaik, cum laude, sekarang terjun menjadi pengarit. Nah, sebelumnya ya, saya pernah menjadi operator madrasah, kemudian pernah menjadi wakil kepala madrasah, dan pernah juga menjabat sebagai kepala madrasah aliyah di sebuah madrasah swasta. Setelah itu saya mengundurkan diri menjadi kepala madrasah dan sekarang diajukan sama masyarakat untuk menjadi kepala kewilayahan atau kadus. Dan alhamdulillah mereka merasakan perubahan-perubahan di kewilayahan kami yang dulunya Dusun Bagi Lawang, tetapi sekarang mekar menjadi 2, yaitu Dusun Bagi Kembang dan Dusun Bagi Lawang. Dan kebetulan di Dusun Bagi Kembang itu kami adalah sebagai kepala kewilayahan yang diajukan oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat menjadi semangat kita semua. Baik, kita lihat tengah. Oke, salam sukses buat para pengarit. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.